What I'm about to tell you will change everything. Hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, selamat datang lagi, selamat bergabung lagi di podcast BB69 channel. Dan kali ini sudah bersama dengan saya, teman kongko BB69, yakni Mas Dian dari WV Corner. Apa kabar nih Mas Dian? Alhamdulillah, kabar baik. Sehat Mas ya? Sehat. Oke, nah pada kesempatan hari ini kita pengen membahas mengenai sebuah serial animasi nih yang cukup heboh nih di kalangan baik itu Twitter, Instagram, ataupun di lini dunia maya nih. Judulnya adalah Invincible. Gimana Mas, sudah nonton? Sudah. Jadi kebetulan saya baru nonton maraton pas di hari episode terakhirnya rilis. Oh, kemarin ya, Jumat lalu ya? Ya, betul, Jumat kemarin ya. Jadi kebetulan saya nggak terlalu notice sama series ini sebetulnya. Waktu pas awal-awal rilis kan memang penontonnya sendiri juga belum terlalu banyak kayaknya kalau untuk di Indonesia sendiri ya. Terus kemudian saya lihat di teman-teman kreator yang lain, teman-teman kita juga banyak sering update juga tuh di sosial medianya tentang Invincible ini. Sampai akhirnya sebelum hari H episode finalnya tuh episode ke-8 makin rame. Jadilah saya untuk coba menonton, dan kebetulan adalah ini juga untuk teman-teman yang belum nonton, kalian bisa nonton secara legal di Prime Video. Jadi kalau untuk yang pelanggan baru, ini saya kasih tahu triknya aja sekalian karena saya pakai itu. Jadi cukup daftarnya pakai nomor handphone, dan itu nanti tinggal kayak HBO Go, tinggal dihubungin ke Play Store dan nanti kalian dapat free trial 7 hari gitu. Jadi cukup lumayan kita sekalian mensupport nonton secara legal. Dan kalau untuk Invincible sendiri, pada akhirnya saya tonton 8 episode secara maraton dalam 2 hari aja, dan sangat memuaskan untuk saya sih melihat satu buah series animasi bertema superhero di luar Marvel dan DC, dan berhasil mencuri atensi kita para ini ya, superhero entusias. Jadi kalau untuk saya sih itu. Kalau Masnya ada cerita tersendiri tentang series ini? Nah, sebelum jawab nih, kesannya gimana nih pas nonton serial ini? Kan apalagi ini Mas kan maraton nih, kalau saya kan per episode nih. Oh ya, Waktu setiap rilis itu saya tonton tuh. Nah, kalau Mas kan maraton nih, pengalamannya pasti mungkin lebih istilahnya lebih wah kali ya. Nah, coba kalau Mas gimana Mas? jadi kalau saya tuh pertama sebelum nonton itu tidak tahu sama sekali Invincible ini apa. Jadi benar-benar sesuatu hal yang baru banget buat saya, karena saya nggak baca komiknya dan saya tidak menelusuri Invincible ini ceritanya apa. Tapi saya cuma mendapat clue dari para netizen komentar-komentar di teman-teman kreator yang lain kalau ini gore banget nih. Apa namanya, ya cukup sadis lah kartun ini, dengan cerita yang mereka hadirkan, pertarungannya itu banyak pertumpahan darah gitu ibaratnya. Dan saya ngelihat di sosial media, di YouTube lebih tepatnya, untuk trailer dari Invincible ini sendiri cukup mengejutkan bagi saya ketika melihat banyak aktor-aktor kenamaan yang menjadi pengisi suara dari serial ini. Salah satunya kan si J.K. Simmons sebagai tokoh sentralnya nih, si Omni-Man, dan juga ternyata banyak juga aktor-aktor lain yang mengisi suara untuk karakter-karakter pendukung ya kan, kayak ada si Mahershala Ali, ada si Ezra Miller, ada Mark Hamill. Jadi itu cukup membuat saya antusias gitu untuk menonton ini. Dan ketika saya nonton maraton itu, saya benar-benar nikmatin dari episode ke episode gitu. Jadi meskipun saya nontonnya itu di jam puasa, yang jam-jamnya lagi lapar dan hausnya, saya nih ya, kalau untuk saya pribadi, saya belakangan lah sebulan terakhir ini selama bulan puasa itu amat jarang untuk nonton film atau series di jam puasa karena agak kurang fokus jadi jatuhnya. Tapi kalau untuk series ini, karena saya sangat menikmati ceritanya, saya terus aja tuh maraton gitu, karena pace-nya dari cerita ke cerita membuat kita tuh semakin penasaran dari kelanjutan alur ceritanya ini sendiri gitu, yang bisa sangat dinikmati baik dari penggemar Marvel, DC, atau mungkin baru
mengenal dunia superhero itu sendiri, karena kan ini stylenya kita ngelihat Invincible ini mirip-mirip kayak The Boys ya, karena itu mereka masih satu pabrikan lah dari Amazon juga, dan ini versi animasinya yang membuat lebih banyak hal-hal yang bisa dieksplor gitu dibandingkan dengan versi live action. Itu kalau saya. Oke, oke. Nah, ini juga saya pribadi kan waktu awal nonton serial ini saya belum familiar dengan dibilang ini dengan komiknya ya. Tapi karena nama ini adalah nama kreatornya itu kan kreator yang sama dengan The Walking Dead ya, si Robert Kirkman kalau nggak salah ya. Jadi dalam arti ini betul, ada sesuatu yang menarik nih. Apalagi produsernya itu kan juga si Seth Rogen itu waktu itu kalau nggak salah itu dia salah satu produser di The Boys juga ya, kalau nggak salah tuh. Jadi kayaknya nih Seth Rogen ini punya misi tertentu terhadap komik-komik yang suka nih, dan kan saya suka nih, dan ini menurut saya ini pastinya ada sesuatu yang menjanjikan nih animasi. Di balik-balik semuanya ini nih ada kayaknya ada hawa-hawa yang berbeda nih. Akhirnya saya coba tuh dari episode pertama tiap minggu tuh ya, dan itu di awal-awal memang seolah-olah nih kalau kita cuma baca premisnya, ini seolah-olah cuma another teen superhero lah istilahnya ya, seperti ya kayak Superboy istilahnya yang lagi kekuatannya, atau istilahnya kayak Superman and Lois istilahnya anaknya yang lagi belajar kekuatan baru. Ini ternyata ini kalau di episode pertama ini langsung kita dikejutkan tuh dengan adegan di mana yang yang cukup gore ya, yang Globe ya, yang itu dihabisin oleh si Omni-Man nih. Iya, parah itu. Justru kita akan bertanya, ini sebenarnya ini motifnya apa nih sepanjang film nih? Kalau misalkan kalau di film-film lain kan mungkin nih ya, mungkin akan disembunyikan, misalnya ini matinya ini tanpa dikasih lihat sosoknya, tapi ini terang-terangan dikasih lihat sosoknya, dan sosoknya ini kok setelah itu berbeda 180 derajat nih. Jadi kan kita bingung nih, dalam arti ini kenapa nih si Omni-Man ini sebenarnya kenapa nih? Apakah dia ini istilahnya diperalat, dicuci otaknya, atau istilahnya dihipnotis, atau apa? Ini kan kita nggak tahu nih ya, dari episode per episode itu kita bingung nih, apa yang terjadi nih? Apakah Guardian of the Globes ini ada sesuatu yang korup, istilahnya seperti itu kan? Nah, itulah yang membuat saya ini semakin istilahnya terbawa dengan cerita ini nih, dengan film daripada atau serial daripada The Invisible ini. Apalagi kan juga istilahnya adegannya itu menurut saya sih emang cukup gore, dan istilahnya bukan untuk anak kecil ya. Dan ini memuaskan sih, menurut saya sih cukup memuaskan sih. Dari awal sampai akhir ending nih, season pertama nih, itu menurut saya itu saya pribadi sangat puas sih Mas Dawarti. Oke. Ini kan banyak istilahnya banyak kejadian-kejadian atau adegan-adegan yang sangat-sangat istilahnya baik itu mau drama keluarganya, atau istilahnya drama percintaan remaja, kehidupan di sekolah sebagai remaja, terus habis itu kehidupannya sebagai kelompok istilahnya baru, terus habis itu kehidupannya sebagai superhero, terus masih banyak nih. Nah, kalau dari hal-hal semuanya itu tuh gimana nih menurut Mas, ini diramu di dalam serial ini, apakah itu sebenarnya itu berguna gak tuh? Dalam arti banyak ramuannya seperti itu. Jujur ini tadinya pengen saya sampaikan ketika Mas kalau ada pertanyaan tentang kurangnya gitu. Kalau saya merasa sih sebetulnya plotnya kebanyakan yang mau dimasukin di dalam serial yang hanya berjumlah 8 episode ini dengan durasinya kan cuma 45 menit. Saya ngerasa sebetulnya plotnya agak terlalu banyak, karena kan selain kita mau fokus di pertumbuhan karakter si Mark Grayson itu sendiri sebagai Invincible, ada si Omni-Man sendiri yang kita nggak tahu misinya apa, ada kelompok baru yang tercipta setelah Guardians of the Globe itu dibunuh gitu. Jadi selain itu kan masih ada kisah asmaranya si Mark ya, karena di sini kan fokus dari cerita ini emang di ranah remaja gitu, ranah teen gitu, yang dimana cukup banyak lah dikasih soundtrack remaja saat lagi percintaannya. Mungkin bagi beberapa orang ada yang suka dengan kisah asmaranya, ada yang enggak gitu. Tapi kalau saya sendiri sih meskipun agak boring, saya nggak terlalu masalah untuk itu. Cuma
di luar dari hal itu kan banyak hal lain yang coba dimasukin di dalam cerita ini, kayak misalnya tuh yang saya masih merasa janggal sampai sekarang itu adalah yang si robot tuh, yang robot itu yang ngebebasin yang dua makhluk biru raksasa itu, saya lupa namanya siapa. Oh, Jadi itu si kesannya kembar. seolah-olah dia itu kayak tokoh antagonis, tapi ternyata misi dia itu cuma pengen pindah tubuh ke tubuh manusia, dan setelah itu mereka biasa lagi gitu. Itu kayak semacam plot yang agak sia-sia dibikin gitu dan menghabiskan cukup banyak durasi. Dan selain itu kan juga ada satu episode yang di mana si Guardians of the Globe yang baru nih, yang muda-muda itu dibantai waktu si Mark itu ngebantu si Titan tuh yang manusia berubah jadi batu itu. Nah itu setelah itu alurnya mau dibawa kemana nggak tahu, nggak jelas kan. Setelah dia mendapatkan kursi pemimpin dari perusahaan yang dia rebut itu, kita nggak tahu itu. Jadi plotnya terlalu banyak yang dimasukin. Bahkan ada juga yang keluar angkasa tuh, yang si Mark ke Mars, ternyata makhluknya ada yang ikut kan ke salah satu tubuh astronot, dan itu sampai sekarang nggak ada kejelasan sampai sekarang maksudnya apa dan gimana. Nah, jadi saya merasa sih emang plotnya agak terlalu banyak yang dimasukin, terlepas dari uh, pertumbuhan karakter dari Mark Grayson itu sendiri sebagai Invincible, dan juga konfliknya pada akhirnya puncaknya dengan Omni-Man yang bisa sangat dinikmati. Saya merasa mungkin di sini karena faktor durasi dan episode yang singkat dan banyak banget universe baru ini pengen mengenalin kita nih tentang Invincible ini, tentang universe mereka ini banyak banget yang pengen dimasukin. Bahkan kan selain yang saya sebutin tadi itu banyak juga tuh ditis nama-nama kelompok superhero lain yang kita bahkan sampai akhir episode nggak tahu itu kayak apa, League Lizard itu, terus juga ada fighter, space fighter kalau nggak salah apa namanya, ya semacam itulah, banyak yang ditis tapi kita nggak tahu itu apa. Jadi terlalu banyak yang pengen dimasukin, pengen dikenalin berhubung ini baru gitu. Jadi saya merasa ramuannya agak sedikit terlalu berlebihan, sedikit terlalu berlebihan. Itu sih. Oke, oke. Jadi ini kita langsung ngomong kekurangannya. Justru ini kalau saya lihat ini kekurangannya bagi Mas ini adalah terlalu banyaknya karakter yang ingin diperkenalkan di dalam Betul, episode yang sangat tanda kutip minim ya. Dan arti kan betul, betul. dari pengenalan dari Guardian of the Globe yang baru, terus habis itu Ya, perkembangan karakter si Invincible-nya sendiri kan harusnya butuh ruang juga. Terus ternyata ada betul, betul. permintaannya istilahnya si Eve istilahnya atau istilahnya tadi itu dengan munculnya apa Mauler Twins segala macam ya, dan banyak Saya banget malah Queens ya, betul. Titans istilah itu kan banyak tuh ya. Itu mungkin Hmm, emang sih kalau saya pribadi ini agak kewalahan dalam arti mengingat mengingat nama ya, ya, ya. masing-masing tuh. Dalam arti masing-masing namanya siapa? Maksudnya kan dalam arti ini plek 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 plek, dan kita Betul, betul. kita pas dari awal sih saya emang udah berpikir nih pasti nih nanti emang ini sebagai istilahnya pengenalannya nih teaser nih si Titan nih nanti ternyata itu dia menjadi Lord Crime yang baru istilahnya, ataupun alien yang hijau tuh yang kayak Piccolo tuh Oh ya, yang jadi betul, betul. baru. Oke, Nah betul. itu kan nanti ada dendam tertentu tuh dengan si Mark ini nih ya. Hmm, Terus habis itu ya iya, memang pasti. sih saya bilang setuju juga, maksudnya dalam arti memang terlalu cepat atau terlalu banyak ya untuk tiap episode. Tapi kalau dipikir-pikir itu kan yang terjadi di serial-serial animasi superhero lain sih, dalam arti setiap episode pasti muncul karakter atau musuh baru nih. Kan seperti itu. Kalau misalnya sanggahannya seperti itu gimana, Mas? Yang membedakan adalah kalau dengan serial animasi superhero lain, mungkin kita ngambilnya ya satu jalur lah, Marvel atau DC. Kita rata-rata udah kenal ranah mainannya Marvel DC itu, si protagonisnya siapa, antagonisnya siapa, tokoh-tokohnya siapa, ada versi live actionnya, komiknya banyak yang baca. Tapi Invincible ini kan something new. Banyak orang yang baru kenal gitu dengan Invincible ini. Jadi uh, benar apa kata Mas sih, saya sendiri juga ngalamin tentang soal kewalahan karena karakternya itu terlalu banyak gitu. Jadi uh, itu yang mungkin menjadi satu kendala dari series ini, karena ya mereka bermainnya terlalu ini terburu-buru untuk untuk season pertama ini, terlalu banyak karakter dan juga hal-hal yang pengen coba ditis gitu dari keseluruhan season pertama ini gitu, sebelum masuk ke season 2 dan season 3. Mungkin juga kayaknya mereka jaga-jaga tahu-tahu season berikutnya nggak dibikin nih. Jadi mungkin kalau sanggahannya seperti itu, perbandingannya dengan
series animasi lain, ya itu mungkin kalau series animasi lain kita sudah sebelum nonton kita rata-rata sudah mengenal cukup banyak karakternya. Dibandingkan Invincible ini benar-benar banyak orang nggak tahu sama sekali ketika pertama kali nonton. Mungkin bisa dianggap sih itu kesalahan kita sendiri sih, nggak kenal ya. Sama aja kan kayak misalkan kita nonton film misalkan Justice League, misalnya yang animasi, atau film misalnya ya Superman atau Marvel lainnya. Bagi mereka yang baru pertama kali nonton juga mungkin akan bilang, loh ini kok musuhnya si ini kok musuhnya Carnage, ini musuhnya itu. Nah, mungkin sama aja kayak misalkan kalau kita balikin, misalkan kalau kita ternyata sudah sempat membaca komik Invisible, mungkin itu pace-nya bagi mereka itu mungkin no problem kali ya. Bisa Cuma jadi sih, bisa jadi ya. itu bagi kita nih yang benar-benar awam, kita untuk namanya agak kewalahan sih namanya, cuman kita ingat, Betul. cuman kita ingat ini si makhluk hijau yang mirip Piccolo, oh ini si kepala mesin, oh ini si kembar tuh, si kembar yang cloning yang berantem tuh yang mencuri perhatian. Iya, Mungkin seperti itu kali ya. betul. Tapi overall sih misalkan kalau kayak gitu sih dengan adanya pembentukan karakter atau misalnya munculnya karakter-karakter yang cukup banyak, yang kita tahu itu kalau saya pribadi merasa ini pasti akan ditis nih untuk di season berikutnya nih. Dan itu malah membuat saya pribadi ini lebih ingin mencari tahu nih sebenarnya apa sih nih akan terjadi ke depannya nih. Atau malah menahan, aduh jangan deh nanti nunggu aja deh daripada nanti nggak seru nontonnya tuh istilahnya. Nah, ya. dari karakter-karakter yang banyak nih, yang paling memorable mana? Yang pertama yang paling memorable, yang kedua yang paling misalnya, ya nih karakter ngapain nih muncul? Yang paling memorable di One and Only sih pasti Omni-Man. Karena bisa dibilang kan dia unik ya, karakter ini bisa dibilang jelmaannya Superman lah kalau untuk di universe-nya si Invincible ini gitu. Jadi dengan misi dia yang ternyata kita udah langsung dikasih clue di episode pertama gitu. Dia manusia super, bisa dibilang God-nya ya, Superman-nya di buminya Invincible ini, tapi ternyata dia tidak benar-benar murni baik gitu. Langsung kita dikasih tentang hal itu di episode pertama. Jadi bisa dibilang hal yang paling menarik dari keseluruhan karakter mungkin yang paling mencuri perhatian si Omni-Man ini gitu. Jadi yang paling banyak mencuri atensi dan juga perbincangan dari episode ke episode pun pasti dia gitu. Terlebih kan pengisi suaranya sendiri juga aktor kenamaan nih si J.K. Simmons. Jadi kayak paket lengkap aja kalau untuk Omni-Man ini. Apalagi kan cerminan. Ya, oke. Oke, gimana Mas? Kalau misalkan Omni-Man, kenapa tuh? Ya, jadi kalau Omni-Man ini kan bisa dibilang seperti seorang Superman-nya di universe-nya si Invincible ini, di buminya si Invincible ini. Jadi bisa dibilang karakter yang paling banyak mencuri atensi dan juga menjadi topik perbincangan dari penonton Invincible ini dari episode ke episode itu bisa dilihat ada tertuju pada si sosok Omni-Man ini. Karena kalau kita lihat kan dia benar-benar kayak duplikatnya Superman, tapi bukan murni Superman yang pengen membela kebajikan, tapi dia punya semacam misi tertentu yang kita langsung ditis di episode pertama itu tuh, yang dimana kita langsung melihat betapa brutalnya dia, betapa sadisnya dia, tapi kita nggak tahu maksudnya itu apa, karena setelah itu kan dia di episode berikutnya kita diperlihatkan dia sosok yang baik lagi gitu, sosok yang bahkan cukup family man, meskipun pada akhirnya ada konflik lagi dengan istrinya, dengan anaknya. Jadi karakter yang cukup banyak menyita atensi kita, buat penasaran dia ini siapa dan apa tujuannya, ditambah lagi pengisi suaranya sendiri kan aktor papan atas ya, aktor yang sangat sudah kita kenal gitu, si J.K. Simmons. Jadi bisa dibilang Omni-Man ini merupakan cerminan dari Superman versi jahat yang hadir di versi animasi, yang membuat ruang geraknya lebih banyak gitu, lebih brutal gitu, bahkan dibandingkan dengan Homelander yang disebut-sebut sebagai Superman gak ada akhlak gitu di The Boys. Tapi di sini kan bisa lebih sadis, kan di animasi penggambaran kebrutalan itu bisa
nyaris tanpa batas gitu dibandingkan dengan versi live action. Jadi menurut saya untuk karakter yang memorable jatuh kepada Omni-Man menurut saya gitu. Terus kalau yang satu lagi karakter yang ngapain sih gitu di sini yang saya pribadi nggak suka gitu. Saya lebih ke si ini sih, pacarnya si Mark tuh, si Amber. Amber itu apa ya? Saya nggak ngerti kenapa dia yang jadi love interest-nya si Mark gitu. Sementara awalnya aja udah kayak diarahkan itu Mark itu bakal sama si Eve nih. Dia awalnya naksir si Eve, tapi karena Eve-nya tahu-tahu masih berpacaran gitu dengan si Rex itu, tahu-tahu karena si Amber ini apa namanya? Gerak duluan lah, ibaratnya gerak duluan untuk ngejar si Mark, jadiannya sama dia, tapi sifatnya ini tidak mensupport Mark sama sekali gitu, terkait dengan kesulitan dia membagi waktu gitu. Meskipun pada akhirnya di tease dia udah tahu, di reveal dia udah tahu kalau si Mark ini ternyata superhero. Jadi dengan sifat segala keras kepala dan egoisnya dia, saya agak kesel aja sih kalau tiap ada scene-scene yang melibatkan Amber di dalamnya. Jadi kalau karakter yang saya rasa saya nggak terlalu suka sih si Ember ini gitu. Mendingan daripada itu ya udah jadian nama If aja langsung daripada ke sana dulu gitu untuk yang season pertama ini. Ke Ya depan Mas. sama If. Ya mudah-mudahan. Kelihatan sih kalau udah kayak gitu sih biasanya sama If sih. Iya, betul. Nah, kalau saya pribadi, saya setuju sih dalam arti Omni-Man ini cukup misterius ya. Dalam arti dia itu bisa bilang itu gabungan antara Superman sama Dragon Ball, Son Goku, Vegeta ya. Vegeta ya. Itu kan dia kan sama tuh kan tujuannya kan untuk menguasai dunia ya, menguasai planet-planet. Betul. Istilahnya. Dan istilahnya dan itu membuat kita ini semakin penasaran karena ya tadi saya bilang itu di season awal di episode pertama itu dia sudah melakukan hal-hal yang benar-benar membuat kita shock, tapi kita masih tanda tanya nih sebenarnya kenapa nih dalam arti. Sebenarnya apa nih? Karena dalam arti dia punya reason, tapi reasonnya apa nih? Ini yang menjadi misteri nih selama episode itu berlanjut itu kita pengen tahu nih reveal-nya apa nih. Dalam arti apakah masuk akal atau enggak seperti itu. Dan misalnya mau segila apa lagi nih yang dia misalnya dia akan ngomong nih. Nah, kalau saya pribadi ini karakter yang istilahnya yang saya suka justru invisible-nya sih, walaupun gini, bagi banyak orang ini invisible adalah seorang atau superhero yang sebagai istilahnya karung pukul istilahnya. Kalau di season tadi bilang ini apa istilahnya praktek ya istilahnya. Ini orang nih kok dari episode demi episode ya jadi saya cuma dipukulin doang. Nah, justru ini dia nih yang membuat saya ini istilahnya tertarik nih. Karena istilah invisible ini bagi saya kalau melihat dari karakternya dia nih, dari istilahnya cara dia kalah, bangkit lagi, justru invisible-nya itu is not about his power of dalam arti body-nya aja, istilahnya body-nya nggak mempan apa-apa, istilahnya babak belur sembuh segala macam itu. Tapi invisible itu lebih ke spirit-nya menurut saya nih. Istilahnya spirit dia ingin membela, istilahnya walaupun dia udah babak belur atau walaupun dia tahu ini sulit, walaupun dia tahu lawan itu benar-benar impossible untuk dilawan pada saat itu, tapi dia itu berusaha nih untuk berusaha bangkit untuk istilahnya untuk membela istilahnya atau mempertahankan bumi daripada kekacauan sih. Kalau saya sih seperti itu. Nah, tapi ada juga yang mencuri perhatian saya itu ingat gak si siapa Damien Darkblood ya apa yang kayak si Hellboy. Campuran Hellboy sama iya detektif itu. Itu campuran Hellboy sama Rothschild itu sebenarnya itu saya itu bisa ada ruang di hati saya ini untuk dia nih. Ini menarik banget nih, harusnya ini ada ini kita tilik lagi nih. Saya nggak tahu nih di komiknya apakah dia akan lagi segala macam ini. Tapi ini menurut saya ini justru di film ini dia menarik nih. Gayanya istilahnya kan cool, dingin, terus itu kayak detektif ya, sama kayak tadi itu campuran antar Hellboy sama Rorschach ya, istilahnya cara dia meneliti segala macamnya itu sih. Itu tuh saya suka tuh dengan kemunculan dia tuh. Kalau Mas ya dan juga ya si Damien ini si detektif ini kan kayaknya sebelum dia
meneliti tentang pembunuhan Guardians of the Globe gitu, kayaknya cukup banyak tuh misi-misi dia sebelumnya di bumi yang sampai dimuat di media gitu. Itu mungkin ada ceritanya tersendiri tuh yang bisa dikulik mungkin suatu hari di season berikutnya, atau emang udah ada ceritanya tersendiri di komiknya gitu. Jadi ini sebenarnya salah satu karakter yang ditulis dengan baik juga gitu, si Damian ini. Dan saya penasaran kenapa nih kok dia sampai istilahnya sampai tanda kutip bisa ke bumi, tapi istilahnya kalau berbuat kesalahan tanda kutip dihukum dibuang kembali ke neraka, kan itu kan kesannya dihukum dibuang kembali ke neraka, nah diikat. Nah Iya, betul. agak-agak bingung nih, sebenarnya dia setan apa sih istilahnya. Iya, iya. Seperti itu sih, itu yang saya suka tuh. Terus kalau mengenai si Ember emang bener sih, saya setuju sih, dalam arti kalau di sini dibuat karakter itu agak-agak agak mengganggu sih, dalam arti kalau udah tahu dia superhero ya harusnya ya jangan egois dong istilahnya. Tapi di satu sisi Betul. manusiawi kan ya masa sih waktu sih ya lo harus bagi waktu dong antara kehidupan superhero lo sama kehidupan pribadi. Tapi di satu sisi ya lo harus tahu mengutamakan keselamatan banyak orang daripada waktu untuk nemenin lo. Istilahnya kan seperti itu ya. Iya, emang. Nah, tadi udah mulai dari karakter nih. Nah, sekarang ini kalau mengenai memorable scene, pasti banyak nih. Memorable scene. Mungkin yang ini ya, apa pertarungan ini apa yang pertama itu episode kedua atau ketiga saya lupa ya, yang invasi alien itu. Jadi itu salah satu hal yang cukup menarik tuh melihat apa namanya, para hero-hero baru ini, aksi-aksi mereka itu kayak apa gitu. Jadi itu salah satu hal yang bikin saya cukup intens fokus tuh ngelihat kekuatan mereka apa sih gitu. Jadi itu salah satu scene memorable yang pertama saya ingat ketika pertanyaan ini hadir gitu. Terus juga yang pasti sih pertarungan antara Omni-Man dengan Invincible itu benar-benar badass sih, yang di episode akhir itu ya, yang dimana sebelumnya itu si Omni-Man dihadirkan yang monster kaiju raksasa dulu, dan dia cukup kewalahan, tahu-tahu Invincible datang mau nolong bapaknya, tahu-tahu si di Immortal dibangkitin lagi, dibunuh lagi sama Omni-Man, terus akhirnya mereka fighting antara bapak sama anak. Itu dari peralihan episode ke-7 episode ke-8 itu brutal banget sih, sadis banget. Jadi dua fighting itulah yang membuat saya memilih scene memorable dari series ini. Kalau ada pertanyaan mengenai scene yang paling saya ingat dan wah banget menurut saya berkesan, ya dua itu sih. Yang pertama mungkin agak lebih santai pertarungannya invasi alien, tapi yang kedua itu yang saya sebut tuh sangat-sangat brutal banget. Asli ini benar-benar nggak menyanyiakan lah, maksudnya series ini dengan rating dia yang sangat-sangat gore ini benar-benar dimanfaatin banget tuh di episode ke-7 menuju episode ke-8. Jadi itu salah satu pertarungan yang wah, itu mencuri atensi banget lah. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya akan nanya nih. Tadi kan sempat ngomong gore nih. Sebenarnya serial Ya, ini perlu nggak ada gore-nya? saya bilang perlu untuk menjadi ciri khas, untuk menjadi karakter. Karena kalau kita ngomong serial animasi superhero itu kan udah banyak ya. Banyak banget bahkan. Baik buatan Marvel yang jadul atau yang sekarang, di DC juga mainan animasinya kan sangat-sangat kuat banget tuh di DC Animated Movie Universe, ada universe-nya sendiri. Terus juga jangan lupakan juga untuk serial-serial lain yang mungkin eh, apa namanya, target marketnya anak-anak kayak Ben 10 gitu kan. Jadi kan udah cukup banyak gitu untuk serial animasi superhero. Tapi salah satu hal yang keunikan yang dibutuhkan untuk serial Invincible ini mungkin salah satunya mengambil ranah gore itu sendiri, karena uh, kita kalau ngomong kartun gore yang apa ya, bisa dibilang diingat orang kan kayaknya hampir jarang ya. Saya sendiri aja sebelum nonton ini saya ingat tuh cuma Happy Tree Friends tuh, kalau masih tahu tuh, yang binatang kecil-kecil itu yang apa namanya, sadis banget tuh. Happy Tree Friends itu tapi cuma kayak semacam jokes saja gitu, tapi sadisnya mirip-mirip kayak si Invincible ini. Jadi menurut saya sih hal tersebut dibutuhkan sebagai bumbu pelengkap sekaligus untuk ciri khas dan karakter dari series ini. Kalau kata saya sih itu.
Oke. Kalau di Justice League yang Paradox juga sempat agak gore ya. Justice League yang kartun tuh Oh emang, ya, lumayan. cuman dalam arti seperti itu. Nah, kalau saya pribadi bilang bahwa kegorannya ini diperlukan untuk menggambarkan kengerian, istilahnya kengerian dari apa yang terjadi. Karena dengan melihat seperti itu kita bisa baru misalnya, oh begini toh, dalam arti kengerian akibat pertarungan dua manusia super. Oh begini toh Oh akibat ya. dari kejahatan daripada makhluk-makhluk asing dan lain-lain. Nah ini kan hal ini yang waktu itu sempat saya ngomong ini, pertarungan terakhir di episode 8 itu ibaratnya itu yang ingin digambarkan pas waktu itu Man of Steel nih ngelawan si General Zod nih. Nah ini dia nih yang Oh terjadi. ya. Betul. Ternyata nih si Batman ini jadi istilahnya jadi seperti BVS nih kalau menurut saya ini. Ya. Kalau kita nonton kan cuma boom boom kayak Dragon Ball cuma lompat-lompat berantem gitu, habis itu kota hancur, nggak ada nggak dikasih perlihatan darah-darah segala macam, itu kita melihatnya biasa aja lah, ini Batman-nya aja nih lebay nih kok sampai marah-marah, istilahnya cuma pegawainya mati doang, istilahnya kan kayak gitu kan ngomongnya kan. Tapi kalau mati doang ya. Iya. Ya mati tapi doang. Hilang. Nah maksudnya kalau bayangin tuh kalau waktu saat pas Man of Steel-nya itu ada adegan kayak gini nih pas General Zod nih, nah apakah kalian masih bisa tenang-tenang aja atau kalian ini akan melihat oh ya ngeri banget nih, kenapa si Superman itu berantemnya di dalam kota dan lain-lain. Nah ini kan seperti itu tuh. Kalau menurut saya sih diperlukan karena untuk menyampaikan pesan kengerian yang terjadi pada saat itu sih kalau menurut saya sih. Nah, kembali ke adegan memorable. Kalau saya pribadi itu justru yang paling memorable itu ya pastinya itu di episode 8 sih, karena terutama di episode 8. Karena itu kita melihat nih itu benar-benar kita istilahnya diperlihatkan keadaan yang benar-benar di luar nalar, dalam arti bayangin aja itu dalam arti si Omni-Man menganggap istrinya itu sebagai pet istilahnya. Nah, sadis itu ngomong ke anaknya loh, anaknya jadi merasa gue dianggap sebagai pet istilahnya. Itu kan dramanya menurut gue itu dapat banget, dalam arti walaupun secara logika kalau kita main logika ini si Omni-Man ini memang benar, dalam arti dia ini kan bilang bahwa saya ini ingin menolong kami ini ingin menolong manusia itu dari kehancuran yang diakibatkan oleh mereka sendiri. Kita akan memberikan teknologi. Nah, selama ini kan kita kan udah nolongin nih. Saya udah nolongin nih, dalam arti sekarang ini yang penting ini manusia nurut, nanti kita kasih teknologi segala macam, kita jaga ketentraman segala macam. Nah, dia itu kalau dari ngomongannya itu dia nggak ngomong memperbudak loh, dalam arti dia ingin menolong seperti itu. Tapi kita nggak tahu kan, namanya penjajahan kan bagi semua orang kan nggak boleh. Nah, di sini di adegan yang paling memorable adalah di saat di mana si Omni-Man ini harus berhadapan dengan sang anak ini, dan tanda kutip ini yaitu tuh sosok ayahnya itu benar-benar hancur lebur tuh. Apalagi scene yang pas dia digebukin, habis itu tiba-tiba itu giginya udah patah-patah, terus habis itu besok keinget masa kecilnya ya. Masa kecilnya, dan itu benar-benar peralihannya bagus sih. Habis buk, tiba-tiba tok bunyi tok dulu, baru refresh baru kembali ke masa lalu tuh. Kita ingatnya itu main baseball. Nah, itu ini nih dalam arti yang membuat saya ini benar-benar memorable lah, dalam arti adegan taruhannya sih seru, adegan gore-nya seru, tapi justru konflik yang pas dia ribut itu tuh, konflik cara ngomongnya, bahkan pas Omni-Man bilang ya lu sih nggak tahu kita ini umurnya 500 sampai 1000 tahun, lu akan misalnya mereka itu lu akan ditinggalkan oleh semua orang yang lu kenal, dalam arti seperti itu. Dan mungkin si Omni-Man itu menjadi dingin karena dia udah mengalami itu tuh, dalam arti ditinggalkan oleh orang-orang, ibaratnya kayak film Highlander lah ya. Highlander kan tahu kan?
Nah, istilahnya dia udah hidup panjang gitu, jadi dia udah belajar dan dia itu ya udah istilahnya bisa memisahkan antara perasaan sama kehidupan dia nih, istilahnya. Iya. Dan sedangkan si Mark kan baru pertama kali nih. Tapi yang lucunya itu si Mark itu bilang pas dia tanya, ya lu kalau misalnya kalau udah kayak gitu tuh hidup lu 1000 tahun lu akan ditinggalkan segala macam, lu bagaimana? Si Mark itu dengan istilahnya dengan tulus hati dia ngomong, kan gue masih miliki lu istilahnya. Nah, itu dalam banget itu. Iya. Dan itu kan nyes banget Dalam itu banget ya. itu. Walaupun dia tahu ayahnya itu maksudnya ya saat itu udah digebukin gitu, tapi dia masih bisa ngomong gitu. Iya. Nah, itu benar-benar tuh scene itu tuh benar-benar menurut gue sih benar-benar wow. Dan istilahnya pinternya itu ada adegan pas dia ngomong sebagai pet juga si Debbie-nya istrinya itu ngedengar dikasih Ah lihat iya. istrinya ngedengar. Nah, itu benar-benar menurut gue sih heartbreaking sih. Benar-benar heartbreaking tuh kalau kita Ya. ngebayangin kalau kita sebagai anak ngelihat bapaknya ngomong seperti itu, wah gimana lah. Mau marah gimana, lu bapak gue, tapi lu ngomong emak gue sebagai peliharaan, kan itu kan agak agak sih, Menyakitkan. menurut saya sih seperti itu. Nah, kalau tadi kan ada kan memorable nih, sebenarnya banyak sih. Nah, tadi Mas juga sempat ngomong tuh yang si robot menjadi apa? Menjadi manusia buat apa tuh ya? Di cloning menjadi manusia. Iya. Saya masih jadi pertanyaan kok. Kayak cuma Uh, pengen. karena kan dia kan awalnya kan dia ya itu tadi itu. Awalnya itu kan dia kan yang tanda kutip yang tidak sempurna ya kita ngomong ya. Iya. Nah, sosok yang tidak sempurna dan dia itu sepertinya itu jatuh hati kepada monster girl ya. Monster Girl ya. Nah, yang jadi monster itu ya. Nah, dia ini ingin menjadi istilahnya menjadi seperti manusia, bisa yang bisa keluar dari istilahnya dia kan itu kan benar-benar hanya di dalam alat bantu ya, di Iya. dalam alat bantu itu. Pikirannya yang jadi ininya otaknya robot. Dan dia menurut gue sih, menurut saya sih itu cukup beralasan karena dia ingin hidup seperti manusia normal atau hidup Iya. seperti orang pada umumnya. Dan itu salah satu istilahnya salah satu scene yang cukup nyes sih dalam arti melihat dalam arti yang satu nih udah ibaratnya melihat dirinya mati sendiri loh gitu. Padahal dia kan Iya. yang Oke. cloningnya ini si Rudy udah ngomong, udah lu nanti lu masuk lagi deh, masuk lagi nanti lu hiduplah di alat bantu itu gini. Tapi ternyata itu yang asli istilahnya bukan cloningan, dia memutuskan untuk tidak. Nah itu menurut gue sih itu sih justru kalau menurut saya pribadi scene itu cukup oke juga sih kalau menurut saya sih. Oke. Tapi saya kurang sukanya tuh menarasikan ceritanya gitu. Waktu pas si robot ini ngebebasin The Maw Twins itu sampai akhirnya kayak punya misi tersendiri tuh kayak seakan-akan waktu pas nyuri DNA-nya si Rex gitu. Seakan-akan itu dinarasikan, diceritakan, kita digiring gitu dengan framing, dengan sebuah sudut pandang si robot ini jadi sosok antagonis nih, punya misi tersendiri, tapi ternyata ending dari misinya itu ya seperti itu gitu. Jadi saya agak kurang suka penarasian ceritanya. Nah, itu kalau bagi saya itu justru sengaja kayak tanda kutip itu plot twist ya. Walaupun Plot twist sih plot ya, twistnya ya plot twist. plot twistnya kok cuma gini doang istilahnya. Iya. Dan ya Sebenarnya itu cuma apa di reveal-nya ya kenapa? Karena kayak gue cuma pengen memberi kesan buat si Monster Girl. Kenapa harus mirip sama gue, versi kecil gue si Rex ngomong gitu. Ya karena si Monster Girl ini sepertinya tertarik sama lu. Itu aduh, kata saya tuh kenapa masih begini? ya, oke. Kalau dibilang alasannya konyol, ya saya setuju alasannya konyol. Tapi ya itu tadi itu pinter sih. Sempat kalau mungkin kan karena kita nggak baca komiknya, kita berpikir jangan-jangan robot ini ada kerjasama sama Omni-Man nih, nanti atau ada jangan-jangan si robot ini ada istilahnya ada yang menyebabkan Omni-Man ini menjadi seperti ini nih, bener nggak? Mungkin bisa jadi sih. Nggak pas awal kita nonton. Iya, iya, yang kelihatan dia punya misi tersendiri itu. Tiba-tiba dia kayak bengong, padahal itu dia lagi bengong itu lagi lihat kamera di dalam otaknya kan, Iya. lagi ngawasin si 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 apa si kembar yang benar-benar mencuri perhatian situ. Oke. Nah tadi kan kita udah ngomong
Kekurangan, memorable. Nah, sekarang ini kelebihan daripada serial ini dibandingkan serial animasi lainnya atau serial-serial lainnya apa nih, Mas? Atau istilah nilai-nilai positif yang bisa kita ambil, nilai lebih. Kalau saya pribadi, kalau mengenai pertanyaan ini, saya suka dengan style animatornya. Saya pribadi mungkin agak ambil sudut pandang yang beda ya, karena penggambaran manusianya di sini seperti penggambaran manusia yang tidak kekanak-kanakan gitu. Untuk versi kartun seperti inilah proporsionalnya tuh bagus gitu. Saya suka banget gitu. Jadi kita perbedaannya tuh cukup tipis gitu antara versi live action dengan versi kartunnya itu. Jadi saya cukup menikmatinya di situ. Kadang kalau saya pribadi emang tidak terlalu sering menonton kartun ya, animasi, dan kadang kan perbedaannya gitu ketika proporsi bentuk apa namanya manusia, tubuh manusianya itu dibuat kartun banget, kekanak-kanakan banget gitu. Itu feel-nya beda ketika si animator ini membawa style yang seperti digambarkan manusia secara real gitu, secara proporsi tubuh dan juga pergerakannya, bahkan ketika pertarungan gitu. Jadi saya cukup suka ngelihat penggambarannya itu di sini gitu, yang kayak ketika gedung itu jatuh, efek-efeknya gimana. Waktu pas yang saya ingat tuh yang cukup memorable di saya waktu pertarungan Omni-Man dengan si Invincible, ketika gedungnya terjatuh gini, si Invincible nahan, itu kacanya pecah gitu. Itu kan salah satu detail kecil yang bisa terjadi kalau di dunia sesungguhnya gitu. Jadi itu hal yang cukup detail diperhatikan dari si animatornya gitu. Itu hal yang saya suka gitu. Jadi kalau untuk visualnya itu, dan juga kalau untuk narasi ceritanya, jelas ini satu hal yang baru buat kita, baik penggemar lama dari Marvel dan DC ataupun penggemar superhero yang baru gitu. Setelah kita melihat The Boys sebagai yang dicap sebagai serial superhero nggak ada akhlak gitu, kita akhirnya nemu lagi hal seperti ini di versi animasi yang dimana ini ranahnya lebih ke latar ini ya, apa latar belakangnya tuh lebih fokusnya ke cerita remaja, tapi ada sisi gore-nya gitu. Jadi ini satu hal yang baru yang cukup menarik untuk diikutin, dan yang pasti meskipun karakter-karakternya bisa dibilang kan kayak duplikatnya dari universe-universe lain, tapi kita bisa melihat satu yang berbeda gitu dari mereka di sini. Jadi itu salah satu hal yang cukup saya suka gitu dari serial ini. Dari dua hal itu ya, dari visual dan juga dari narasi cerita. Oke, ini menarik juga sih. Soalnya memang ada dua kubu nih yang berbicara mengenai style animasi. Ada satu kubu ini bilang ini animasinya kenapa nggak dibuat seperti anime? Istilahnya seperti Ya, ada juga saya baca kok. Istilahnya yang paling baru itu Yasuke, atau istilahnya yang anime-anime lain lah, istilahnya yang lebih halus, istilahnya pergerakannya. Kalau ini kan, kalau kita lihat ini style ini benar-benar, kalau bagi saya ya, kalau saya melihat ini style ini American style nih dalam arti. American style ya, betul. American style benar ya, dari gerakannya, dari posturnya, itu nggak dibuat seperti Japanese style lah istilahnya. Nah, ini ada dua kubu nih yang bilang seharusnya ini bikin nih kayak versi anime pasti lebih bagus. Yang bilang, oh enggak, ini bagusannya tadi itu, bagusan American style-nya nih. Nah, tapi sih overall sih kalau bagi saya sih, saya masih bisa menikmati kedua jenis style ini, dan di film ini menurut saya sih nggak ada masalah sih dalam arti. Terus tadi saya benar sih, saya setuju nih dari detail animasinya itu, baik itu kacanya pecah-pecah, terus kalau pas adegan gore itu pas di kereta itu, kalau di pause demi pause tuh kemana-mana, itu benar-benar kelihatan betul. Atau istilahnya pas di episode ke-8 juga tuh pas membuka itu daun-daun tiba-tiba hujan darah. Nah, terus pas baju yang berdarah itu dia pergi ke atas, darahnya itu kebakar oleh atmosfer. Nah, itu kan satu detail yang nggak main-main gitu. Kalau biasanya kan kita kan ya udah tiba-tiba hilang. Kalau ini kebakarnya itu sangat bagus sih menurut saya sih. Ataupun istilahnya pas bonyok-bonyoknya atau pas berantemnya, nah itu detail-detailnya memang menurut saya sih bagus sih. Walaupun mungkin saya masih berharap ke depannya ini lebih halus lagi dari gerakan segala macam itu. Pergerakannya ya. Lebih halus lagi sih. Seperti itu. Nah, terus yang ingin saya
fokuskan adalah sebenarnya ini juga untuk voice actor-nya nih. Itu benar-benar menurut saya itu Oh wow, iya, betul. si Betul. Stephen Betul. Yeun itu wow. Berarti apalagi Iya, iya. pas dia ini bisa bisa bermain sebagai istilahnya remaja yang lagi jatuh cinta. Dia ini bisa Hmm. bermain sebagai seorang anak. Dia ini bisa bermain sebagai seorang superhero. Dia ini bisa bermain sebagai seorang yang istilahnya yang benar-benar percaya diri, dan dia ini bahkan bisa bermain sebagai seorang anak yang hancur hatinya nih. Dikala yang di episode 8 itu benar-benar parah tuh, dalam arti perubahan Iya. daripada emosinya itu benar-benar kata per kata itu kelihatan tuh, dalam arti kita seolah-olah itu melihat dan terbawa ke dalam emosi daripada si karakter ini. Apalagi misalnya pas waktu dia lagi bonyok berdarah-darah gitu, dia ngomong itu cara nanti diperhatikan lagi tuh, cara dia ngomong itu seperti memang ada, mungkin dia nggak tahu ya apa dia sambil minum ngomong gitu, ada air istilahnya kan, ke orang berdarah kan Oh iya ya. cara ngomong kok agak mumble istilahnya, ada agak Ah, itu, tapi istilahnya kita percaya gitu dia sedang ngalamin itu, dan itu benar-benar oh. si Stephen Yeun sih bagus sih, keren sih. Nah sedangkan si J.K. Simmons mah nggak usah ditanya ya, dalam arti di awalnya nih dia kan selalu kan tenang tuh ya, kalau kita lihat tuh ya tenang, ngomongnya kayak orang dingin istilahnya tadi ya, yang mungkin Iya, yang betul. Dingin. 1000 tahun ya udahlah dia jelasannya dingin. Kalau menurut saya sih karena dia udah hidupnya udah lama, jadi dia itu benar-benar dingin tuh, ngomongnya kan datar terus kan, datar, Iya. tapi akhirnya itu dia bisa memuncak tuh, benar-benar memuncak sampai dia marah itu intonasinya itu benar-benar bisa berubah tuh, dan kita benar-benar bisa merasakan kegeraman daripada si Omni-Man itu tuh. Dan itu voice actor sih menurut saya sih ini benar-benar keren Iya. dari sini. Bahkan si Debbie, si Sandra Oh itu juga cukup keren sih menurut saya sih. Semuanya nih, ini benar-benar semuanya nih. Ada si Zachary Quinto, Mark Hamill tuh kan juga ada kan. Terus habis Iya. itu benar-benar menurut saya sih keren sih nih. Terus selain dari voice actor, ini kebetulan kan saya kan nontonnya ini kan sengaja pakai, awalnya nggak pakai Headphone. headphone, habis itu saya nonton ulang pakai headphone, dan itu Ah, sound editingnya keren loh. Dan nanti bisa bisa yang terutama di episode 8 nih, kita fokus episode 8 itu, pas dia terbang, pas rudalnya ditembakin, pas dia kena pukul, ini kiri kanan ini perpindahannya wow. itu keren loh. Oke. Itu nanti coba Mas Dian ini coba ini nonton pakai headphone, dan itu dengerin Iya, iya. itu wow, Sangat detail ya. detail, itu keren tuh, bener-bener keren tuh, itu Iya. bener-bener. Wow. Bahkan yang tadi saya bilang itu tuh pas dia lagi pukul-pukul, tiba-tiba dari puk tiba-tiba tok, nah itu tuh pemilihannya itu tuh keren tuh, perpindahannya itu tuh segala tuh, dan menurut saya sih Oke, oke. keren, dan itu justru nih kalau saya sarankan nih untuk sobat BB69 yang belum pernah nonton nih, itu nonton pakai headphone, itu benar-benar terasa. Oke, oke. Kalau bisa jangan earphone tapi headphone. Headphone ya. Iya, ya. Karena beda, feel-nya emang beda. Ini beda, itu sound editing itu benar-benar menurut saya sih keren nih. Terus kan juga selain itu juga music score-nya juga cukup keren ya, si John Paisemo ya. John Paismo, dan itu kan dia kan memang udah berapa kali tuh sorry. Dia kan yang salah satu komposer di Netflix Daredevil kalau nggak salah ya, si John Paismo ya. Nah ini juga musiknya sih oke sih, seperti itu. Nah oke. Kayaknya udah banyak nih kita ngomong-ngomong nih ya, keren nih. Nanti paling-paling kita harus baca komiknya sih. Saya kemarin udah baca komiknya sekilas, memang ada perbedaan sih, perbedaan dari ritme segala macam. Dari Oke. Black Samson tuh cukup disayangkan sih di sini, ini nggak Oh terlalu iya. diangkat. Dia Kalau di komik dia ini bahkan katanya ini ya, anggota dari Guardians of the Globe juga sebelumnya. betul. Dia ini anggota yang lama, cuman karena kekuatannya hilang, terus habis itu dia ini jadi istilahnya bahkan dilupakan istilahnya. Nah ini lucu nih, nanti ada adegan di mana tanda kutip pelayan lah kita ngomong, pelayannya si Black Samson itu istilahnya kayak Alfrednya Batman,
Ah. ngelawan mereka semua tuh, ngelawan superhero tuh. Itu lucu tuh, dalam arti lucu. Oh, ada di komik ya? Menurut saya lucu, mengenaskan dalam arti karena dia marah sebagai pelayannya si Black Samson ini, dia marah. Ya kalian kok nyuekin tuan gue sih, nyuekin pas dia nggak hilang ini, kalian ini benar-benar nggak ada perasaan nih. Bayangin tuh, manusia biasa pakai baju rakitan dia itu melawan superhero seperti itu. Ini sih banyak sih sebenarnya sih, kayak Titan juga. Dan kalau saya lihat sekilas dari komiknya, memang pace-nya ini berbeda sih, dan jenis penceritanya berbeda. Okay. Dan jujur saya lebih suka, bukan lebih suka sih, jujur filmnya itu benar-benar lebih, istilahnya dramatisirnya lebih dapat sih Mas. Apalagi pas episode pertama itu benar-benar wah deh istilahnya. Ya. Itu. Nah, gimana nih Mas Dian? Kira-kira nih sebelum kita tutup nih, ada kata-kata atau istilahnya ada yang ingin diucapkan nggak kepada Sobat BB69 yang belum pernah nonton serial ini nih? Ya, untuk Sobat BB69 dan juga pendengar podcast ini yang penasaran nama Invincible, saran saya sih nonton aja gitu. Karena di sini kan sebuah series ya, karena ini animasi tentu menjadi satu hal yang baru ketika mengangkat tema yang brutal dan sadis, gore gitu, dari segi pertarungan gitu. Itu dari sisi visualnya dan juga dari segi narasi cerita. Mungkin kalau kalian yang suka The Boys dan sambil menunggu season ketiga The Boys yang sepertinya masih lama, jadi ini jadi satu alternatif yang cocok gitu, karena memang ada sedikit kemiripan style lah ya dari segi penggambaran superhero itu sendiri yang berbeda gitu. Karena kalau kita ngomong superhero yang sudah menjadi ranah mainan Marvel dan DC yang sangat panjang umurnya, masih dengan style yang bisa dibilang dari dulu sampai sekarang kan modelnya seperti itu. Dan ini kan tantangan baru gitu untuk universe lain. Kalau pengen bikin superhero kan mereka punya tantangan lebih, bagaimana membuat style yang berbeda dari kedua universe raksasa tersebut. Dan sejauh ini Amazon sendiri sudah sukses dengan The Boys, dan kini hadir lagi dengan Invincible yang saya rasa bisa menjadi satu alternatif yang sangat recommended gitu untuk ditonton dengan melihat sisi lain cerita superhero yang sadis sekali gitulah dari segi penggambaran visual dan juga narasi ceritanya yang berbeda dibandingkan dengan serial-serial animasi bertema superhero lainnya. Jadi berhubung cuma 8 episode dan akan ada season 2 dan season 3-nya, saran saya adalah tontonlah serial ini gitu. Apalagi nih ke depannya nih, konon nih penciptanya atau kreatornya bilang kalian ini belum nonton apa-apa di season 1-nya, itu mah nggak ada apa-apa. Jadi Gitu ya. Berarti untuk, lebih sadis lagi bisa jadi. siap-siap untuk lebih sadis lagi nih. Berarti banyak sih dalam arti banyak yang kita dijanjikan, dalam arti di endingnya season pertama tuh di episode 8 kan juga kita lihat si Titan-nya, terus kita lihat ini yang tadi saya belum sebut, si D.A. Sinclair tuh ya, yang istilah yang musuhnya itu yang ngebuat cyborg ya, yang manusia dirubah-rubah tuh jadi manusia super tuh istilahnya kan. Oh Jadi, itu ya betul. ternyata itu kan di apa istilahnya direkrut kan, direkrut sama siapa namanya itu, sama Teknologinya justru kan musuhnya itu direkrut dari Mas Cecil kan. Nah itu kan kita kan mau tahu nih Cecil ya. nanti jadi apa nih, apalagi kalau si Mark nih tahu nih, ini kok Cecil kok ngerekrut dia nih, terus nggak tahu nih, saya sih juga agak-agak curiga nih, Cecil nih sebenarnya ada apa sih nih, ya, apakah ada udang di balik batu nih, karena saya kan belum. Iya, agak mencurigakan sih ya dia itu, Cecil itu. Saya sih agak curiga sih nih, kayaknya ini ada Sama-sama. Dan itu belum lagi Titan tuh. Si Titan ini sebenarnya apa nih? Ternyata itu yang si Omni-Man bilang ini, ya lu ngapain percaya sama orang kayak gitu? Ternyata bener nih istilahnya. Nah, ini jadi malah makin penasaran nih ke depannya seperti apa nih. Dan memang dengan episode 8 sih menurut saya sih ditonton maraton itu bener-bener wah banget, apalagi jangan lupa juga untuk pakai headphone. Dan itu dikejar cukup keren sih, dalam arti dalam sehari atau 2 hari itu bisa sih dalam arti. Dan itu harus wajib nih untuk mereka yang suka superhero dan ingin mendapatkan tontonan yang berbeda dengan tontonan-tontonan lainnya, dan terutama suka dengan The Boys nih. Tapi kalau yang nggak suka gore ya sebaiknya dilewatkan saja sih seperti itu. Dan skip aja ya. dilewatkan aja, di skip aja, dan ini juga nggak boleh buat anak kecil sih.
nggak boleh. Oh ya, catatan tuh penting tuh. Jangan ngajak, oh nih superhero nih, yuk nak, ngajak anaknya, Kartun nih, kartun superhero. kartun superhero nih. Sama aja kayak Justice League yang paradoks tuh. Oh ini kartun superhero nih, katanya Wonder Woman-nya marah. Nah, kayak gitu nih. Jadi ingat ini walaupun ini kartun, ini ya cukup sangat gore sih dalam arti seperti itu. Ya. Oke. Nah, Mas Dian, terima kasih nih untuk kesempatan kolaborasi lagi di episode kali ini nih, Mas ya. Ya, siap. Dan untuk para sobat BB69, jangan lupa untuk mendengarkan episode-episode kami selanjutnya dan juga episode-episode kami sebelumnya. Jangan lupa juga untuk melihat dari IG ataupun YouTube dari WV Corner ya, Mas ya, Mas Dian. Ya, siap. Terima kasih, Mas. WV Corner. WV Corner ya. Nanti ditunggu review-review selanjutnya nih. Siap. Invincible juga kayaknya saya buat juga setelah ini. Oke. Nanti itu mungkin 1-2 hari lagi ya, Mas ya. Ya, lihat nanti lah. Tergantung editornya. Oke. Jadi istilah yang penting itu jangan lupa ke WV Corner. Oke. Nah, sekali lagi untuk para sobat BB69, terima kasih. Dan untuk Mas Dian, sekali lagi terima kasih banyak dan see you. Sama-sama, terima kasih juga, Mas.